Baik, terima kasih saudaraku sebangsa dan setanah air, teristimewa di Kabupaten Merauke, di wilayah Keuskupan Agung Merauke. Tentunya dalam rangka memperingati masuknya Injil atau para misionaris yang ke-115 tahun 2020 di selatan Papua ini, tentu ada beberapa catatan yang mesti kita sebagai orang muda, sebagai pemuda Katolik yang kemudian memiliki tanggung jawab besar untuk bagaimana mengembangkan iman kekatolikan yang ditanam sejak 115 tahun lalu. Dan sebagai pemuda Katolik, itulah yang perlu, semangat itu yang perlu kita tanamkan dalam hati juga sanubari pemuda-pemuda untuk bagaimana bersuara, bagaimana berbicara dan melakukan sesuatu untuk kepentingan gereja, kepentingan iman kekatolikan akan Yesus Kristus yang kita imani sebagai kepala gereja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di tengah situasi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat, ini sangat berdampak terhadap iman Katolik. Maka sebagai pemuda perlu ini kita memberikan semacam semangat baru untuk bagaimana hal ini harus pemuda yang kembangkan, harus pemuda yang dorong, karena pemuda adalah tongkat estafet juga tulang punggung gereja di masa-masa mendatang. Saya pikir mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah ini salah satu program kerja daripada Pemuda Katolik, di mana masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Pemuda Katolik hingga tahun 2023. Nah, ini adalah bentuk program kerja yang mana di hari-hari spesial, di momen-momen spesial, bukan saja di Injil masuk di selatan Papua, tetapi mungkin di hari-hari kenegaraan, hari-hari nasional lainnya, ini perlu kita kembangkan. Dan saya pikir ketika kita menoleh atau berkunjung ke Patalesai atau tempat makam para misionaris ini, disinilah bagaimana kita mengajak pemuda Katolik untuk meresapi kemudian mengikuti jejak dari para misionaris, semangat mereka yang kita perlu timba dan perlu kita ikuti, supaya di tengah yang tadi saya sampaikan, bahwa di tengah situasi seperti saat ini, itu semangat itu perlu kita tanamkan dalam hati dan sanubari pemuda. Di tengah pandemi COVID-19 ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, perlu kita akui bersama bahwa memang kita harus mengakui di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak melibatkan banyak orang, tetapi memang ada aksi nyata yang dilakukan oleh pemuda Katolik untuk bagaimana memberikan semangat, spirit kepada orang muda ini, mengingat kembali akan jasa-jasa dari dan semangat-semangat dari para misionaris itu sendiri, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang perlu kita titipkan adalah yang pertama, semangat misionaris itu, semangat misionaris hati kudus Yesus itu perlu mempedomani pemuda. Itu sangat perlu mempedomani pemuda untuk menggerakkan gereja
dalam rangka pengembangan iman kekatolikan akan Yesus Kristus yang kita imani sebagai kepala gereja. Itu hal utama yang kemudian kita titipkan, dan tentu ada doa-doa untuk bagaimana organisasi pemuda Katolik ini berkembang dan lebih kritis melihat hal persoalan-persoalan politik, persoalan ekonomi, budaya yang terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan umat, sesuai dengan hasil musyawarah pastoral yang lebih menekankan pada keluarga-keluarga, karena keluarga adalah fondasi utama daripada gereja itu sendiri. Mewakili teman-teman pemuda Katolik Komisariat Daerah Cabang Merauke, saya selaku Ketua Pemuda Katolik Cabang Merauke Eligius Mahuse bersama dengan kepengurusan periode 2020-2023 mengucapkan selamat Hari Injil masuk di selatan Papua yang ke-115. Semoga semangat dari para misionaris ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melaksanakan semangat dalam rangka pengembangan iman kekatolikan. 100% gereja Katolik, 100% Indonesia. Pro Ecclesia et Patria. Sekali lagi, Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Terima kasih Bung Eli. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmatullah itu kasih Allah dan dan selalu kita terima kasih kepada para misionaris PGC karena berkat kerelaan hati mereka yang telah merasakan kasih dan kebaikan Allah boleh dilanjutkan. Dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, karena sejak 115 tahun yang lalu Engkau boleh membuktikan cintamu kepada kami lewat kehadiran sabda putramu di tanah Portugal Selatan ini. Engkau telah menuntun hamba-hambamu para misionaris Indonesia yang dengan penuh ketulusan mau mengorbankan tenaga, waktu, bahkan kepada mereka yang telah datang menghadap hadiratmu. Semoga Engkau yang telah menginstruksikan karya agung yang telah dirintis oleh para misionaris MBC di tanah Papua Selatan ini. Bapa di dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami bila selama ini kami tidak mampu untuk melanjutkan karya-karya para misionaris yang telah dirintis di tanah ini. Semoga Engkau boleh menuntun kami dengan rahmat-Mu berlimpah-limpah, agar kami belajar dari para misionaris untuk merasakan dan mengakui kasih dan kebaikan-Mu, sehingga dengan demikian kami pun boleh menjadi benih-benih yang telah bisa menghasilkan buah-buah kebaikan yang selanjutnya yang Ketua KMPI sudah hadir bersama dengan kita. Selanjutnya kita akan dengarkan sebagai kata dari Ketua. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siang. Waktu bersama teman-teman pemuda Katolik, Ketua KMPI, teman terima kasih. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Sekali lagi. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. 100% gereja, 100% negara. Pro Ecclesia et Patria. Waningap Hani. Selamat siang, dan hari ini hari baik. 115 tahun ini adalah usia gereja Katolik hadir di selatan Papua ini sudah cukup lama. Tetapi dari sisi iman kekatolikan itu, orang Marin baru satu pastor yang kemudian ditahbiskan tahun lalu. Nah, ini menjadi refleksi mendalam bagi kita, terutama pemuda ini. Apakah kita rela untuk bekerja di ladang Tuhan? Nah,
Saya pikir ini menjadi catatan penting dalam bagaimana pemuda Katolik bersuara untuk gereja Katolik 100% tadi dengan Indonesia 100% tadi. Terkait dengan momen 115 tahun gereja Katolik di selatan Papua ini, yang pertama kunjungan kami ke sini adalah merupakan program kerja pemuda Katolik, walaupun sesungguhnya kami baru muskomcak bulan lalu. Di tengah selang 2 minggu datanglah virus corona dan kemudian aktivitas kita tidak berjalan normal, dan kami baru rapat kerja itu hari Senin, Sabtu kami baru rapat kerja, dan dalam pembahasan rapat kerja itu program yang salah satunya kami pertama lakukan adalah siaran, dan masih ada beberapa program yang kemudian kita akan lakukan dalam rangka pengembangan iman Katolik, khususnya bagi pemuda-pemuda. Karena begini, hemat kami, pastor dan juga teman-teman sekalian, pemuda di era sekarang ini, moral itu sangat, moral pemuda Katolik itu sangat tidak bagus. Nah, ini yang kemudian bagaimana pemuda Katolik bersuara untuk mengarahkan pemuda-pemuda di zaman modern ini. Lalu poin yang berikut adalah bagaimana kedatangan kami ke sini adalah untuk mengenang kembali semangat juang dari para misionaris ini untuk bagaimana mewartakan karya-karya agung Tuhan Yesus. Tidak bisa banyak berbuat hal yang lebih istimewa lagi kecuali dengan hal-hal sederhana, tetapi manfaat atau dampak yang kita peroleh dari hal sederhana ini ada titik terang yang kita harus temui dan kita lalui. Dan ini menjadi catatan juga untuk tahun depan dalam era kepemimpinan saya. Di tahun depan kita akan buat pesta besar-besaran di tempat ini. Semalam suntuk akan coba kita kemas untuk menghimpun orang muda untuk kita mengenang karya-karya misionaris, dan itu pasti ada materi-materi, kita nyanyi bersama, kita ada kebersamaan untuk pengembangan iman Katolik ini. Kalau saja corona dia berakhir, kalau corona masih tetap berkembang, ya kita akan pertimbangkan itu lebih lanjut. Mungkin pastor, teman-teman pengurus yang saya hormati, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin demikian, terima kasih waktu saya. Ada perawatan korban oleh misionaris. Sebenarnya 115 tahun itu mengingatkan kita kalau pernah terjadi wabah, merawat para masyarakat yang kena wabah. Nah, semoga peringatan kita pada saat ini kita didengar oleh Tuhan sehingga boleh menjauhkan kita dari wabah seperti para misionaris dulu menangani dan merawat para masyarakat yang terkena wabah penyakit.
gula boleh sedikit, tetapi semangat tetap banyak, tetap besar. Semoga perjuangan kita dengan doa. Pro Ecclesia Patria. Untuk gereja dan selamat siang. Mekai sosonde banakuin sambanem kai mendana umata ya anin kape ani anet insanga Dino hian bay